Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bingkai Gaib, pada malam hari ini kita bermain di Simpang 4 Ilir. Ya, di sini ceritanya pernah kejadian di lokasi sebelah kanan kita, nanti bisa di-shoot. Itu ada seorang anak yang hilang sempat beberapa hari, dibawa ke alam lain, terus akhirnya keluar lagi. Nanti untuk cerita lebih lengkapnya saya bisa tanyakan dengan Bang Hamdan. Kebetulan Bang Hamdan juga asli sini, anggota tim kita. Dan juga ada nama Bang, Bang siapa? Bang Sukri. Dengan Bang Sukri, masyarakat yang ada di sini juga. Kira-kira Bang Hamdan, pengalaman Bang Hamdan gimana dengan lokasi yang saat ini tim Ngantuk berada di sini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dapat informasi dari sini, memang dulu Bang, anak-anak yang sering main apalagi pas hujan kan, sering dibawa itu suatu makhluk. Ketemunya di sana Bang, yang sebelah sana ya. Sebelah kanan Bang. Nah, sebelah kanan. Terus ketemunya sama orang yang sering, ibarat kata orang dusun ini motong lah Bang ya. Iya, betul. Sering ketemu orang motong. Kalau nggak ketemu sama orang tuh mungkin nggak bisa balik Bang. Berarti itu dengan kondisi tidak sengaja ketemu. Bukan satu orang Bang, malahan 2 sampai 3 orang. Pernah hilang gitu. Iya. Kalau dari Bang Sukri, gimana Bang Sukri? Pengalaman pribadi mungkin pernah ada di lokasi kita ini? Pernah juga lah kita ketemu di atas kan malam-malam, sering juga lah. Tidak begitu pasti caranya. Jadi waktu Bang Sukri lewat itu sendirian atau ada temannya Bang? Dengan istri ya Bang ya. Bentuk yang Abang temui wujudnya seperti apa? Mungkin cahaya, bentuk ada merah. Oh, merah. Cahaya merah. Oke, ini ilustrasi yang disampaikan oleh Bang Hamdan dan Bang Sukri. Selanjutnya mungkin Bang Rian ada yang mau ditambahkan. Baik, sebetulnya tadi tim Ngantuk jalan sini pas posisi menjelang pendakian menurun dari sini itu sedikit dapat melihat untuk juga yang bisa melihat nanti bisa dilihat di sana bahwa ada sekelebat bayangan optik yang menyambut. Nah, kalau dilihat kalau posisi sekarang, jadi diusahakan untuk kami pun tim untuk tetap waspada karena memang posisi kita sekarang ini mulai dipengaruhi dari pikiran. Satu lagi mungkin di sekitar sini memang ketika posisi tadi kita baru nyampe ada seperti makhluk bertubuh besar, sangat gempal. Kalau boleh dilihat di film-film yang pernah tayang di televisi itu sejenis gondoruo mungkin agak besar tinggi seperti hitam. Yang dapat saya lihat itu memang posisi kita di sini memang posisinya rentan sekali dengan dimensi lain. Jadi memang hawa-hawa di sini memang tidak terlalu dingin, padahal ini malam, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Dan juga pikiran kalau memang kita tidak bisa kontrol memang cepat goyang gitu. Nah mungkin itu yang salah satu disampaikan dari Bang Hamdan tadi bahwa bisa jadi ketika pikiran terpengaruhi bisa terbawa. Mungkin sedikit saya di situ. Mengganggu kepikiran ya Bang Rian ya. Nah ini ahli spiritual kita juga ini, Mas Santoso. Gimana tanggapannya terhadap lokasi kita? Ya Mas Santoso sendiri baru kali ini saya lihat berada di lokasi ini. Benar sekali ya, kita berada di lokasi di Simpang 4 ya, Simpang 4 Ilir ya. Di sini banyak mitos mengatakan bahwa masyarakat sering kehilangan anak, sering kehilangan apa. Di sini ada apa ya? Dari tadi saya berkomunikasi dengan seorang wanita ya, wanita tua, rambut gimbal. Jadi berkomunikasi, dia tuh senang dengan anak kecil gitu, senang, ingin jadi teman dia, ingin diajak terus pulang ke rumahnya, ingin diajak main lah ke rumah dia ini. Dan posisi sekarang gak jauh dari posisi kita berdiri sekarang ya. Saya nggak bisa menceritakan lebih lanjut lagi karena itu dilarang sama beliau ya kan. Jadi untuk keamanan dari tim kita udah aman ya? Aman, Insyaallah ya Bang. Ya jangan lupa like, subscribe, dan share video kita sebanyak mungkin karena insyaallah konten kita pada hari ini kita coba untuk melakukan penarikan karena saya tahu selama tim Ngantuk 3 minggu yang lalu belum ada video yang melakukan penarikan. Insyaallah pada malam hari ini kita lakukan penarikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mas Santoso sedang mencoba untuk melakukan mediumisasi terhadap mediator kita. Untuk saat ini kita gunakan Mas Makmun dan Mas Dodi ya. Silahkan terus saksikan. Insya Allah nanti kita akan cari informasi mengenai lokasi yang kita vlog pada malam hari ini. Ya, saat ini mediator sudah kita mediumisasi. Sebentar lagi kita akan coba untuk menggali informasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tenang. Assalamualaikum. Saya bicara dengan siapa ya? Bisa menyampaikan informasi terkait nama mungkin? Tidak ada namanya. Tenang. Ya, saat ini mediator kita masih belum bisa dikendalikan penuh ya. Assalamualaikum. Anda ini siapa? Bisa saya dapat informasi? Anda ini siapa? Yang sudah lama nunggu di sini? Perwujudan Anda ini seperti apa kalau di sini? Besar, kecil, oh tinggi, tinggi besar. Bisa sampaikan informasinya? Dengan siapa saya bicara? Ada namanya? Anda asli di sini atau memang sudah lama di sini? Terkait hilangnya, sering terjadi kehilangan misalkan anak yang bermain di maghrib atau mungkin di sore hari, ada campur tangan Anda atau tidak? Ada. Itu kenapa bisa anak-anak tersebut kok bisa lupa jalan pulang? Anda yang membuat bingung. Iya. Anda buat mereka bingung atau memang ada makhluk lain yang mengganggu mereka? Ada makhluk lain di sana. Itu bawahan Anda. Kenapa dia nggak mau nyuruh ngasih informasi? Anda takut dengan yang itu?
Nggak takut, berarti Anda berani kasih informasi. Anda ini malu seperti apa? Genderuwo kah? Atau mungkin seperti kuntilanak? Atau seperti apa? Besar, seperti raksasa gitu. Sudah berapa lama di sini? Sudah lama, ratusan tahun. Ya. Kalau lokasi Anda sendiri di mana lokasinya? Kalau yang nampak besar-besar di sana itu apa? Anda? Atau teman Anda? Ya? Teman Anda. Jadi kalau Anda yang besar, di sana juga ada besar, berarti ada banyak yang besar. Ada berapa yang besar? Ada 2? Ya. Kami masih mencari informasi terkait anak yang hilang dan seringnya masyarakat diganggu. Tadi ada informasi dari Bang Supri, katanya sering nampak penampakan cahaya. Itu apa? Oh, itu seperti ada benda gitu. Lokasinya di atas sana. Benda seperti apa? Ya, saat ini mediator kita sulit ya, sulit dikontrol. Ini Mas Dodi dalam kondisi juga tidak bisa dikontrol. Di sisi lain Bang Rian lagi berusaha untuk mendapatkan informasi dari Mas Makmun. Siapa kalau boleh tahu saya bicara? Nggak ada nama ya. Kalau untuk perwujudan boleh disampaikan seperti apa? Tinggi, perempuan, bukan, laki-laki, tinggi besar, hitam, nama nggak ada. Biasanya di mana? Di sini atau di seberang sana? Di jalan. Sedikit tanya dulu ya. Disampaikan dari warga sekitar. Oke. Ya, saat ini mediator saat interogasi menyerang kameramen ya. Ya, Bang Rian masih berusaha untuk mendapatkan informasi lagi. Lampunya. Dia minta dimatiin lampunya, kita kecilin ya. Saya izin bertanya ya. Kalau dari informasi warga di sini yang sering mengganggu di pendakian itu siapa? Siapa yang sering mengganggu biasanya? Bukan kamu, bukan? Makhluk lain berupa cewek gitu, perempuan ya? Yang Wiwi Gombel tadi yang ganggu memang? Atau ada teman kuntilanak mungkin nggak? Ada. Yang ganggu Wiwi Gombel atau kuntilanak? Kuntilanak. Yang di atas itu ya. Tapi yang sering matiin motor sampean? Matiin motor mendadak karena nggak suka ada lampunya itu ya? Oh, silau gitu matanya ya. Berapa jenis makhluk yang seperti Anda di sini? Banyak. 4 mungkin. 4 ya? 4 atau lebih? Banyak. Berkembang biak juga di sini.
ada lagi yang berjenis perempuan mungkin ya seperti Anda? Ada? Nggak ada? Oh ada. Biasanya yang yang sering mengganggu pikiran anak-anak sehingga dibawa ke dunia lain, siapa yang ganggu biasanya? Anda? Bukan, Dewi Gombel tadi malah. Iya, yang ganggu di jalan tadi. Kenapa kalau boleh tahu? Anda tahu? Oh, ingin nyusuin berarti. Tapi orang tua juga diganggu nggak? Enggak. Hanya anak-anak aja. Berhubungan baik sama makhluk itu. Atau saling bertentangan kali ya? Bertentangan. Dia nggak mau nurut aku. Nggak mau nurut. Nah, Anda sendiri di sini itu terusik dengan kehadiran lalu lalang masyarakat sekitar. Kenapa terusik? Silau ya, mata tadi ya. Yang di sana tadi satu makhluk dengan kamu. Iya, betul. Ada berapa jenis di sini? Ada berapa banyak makhluk di sini? Banyak. Tapi yang ganggu kamu, bukan? Kamu nggak ganggu malah. Yang wanita tadi, Dewi Gombel tadi yang ganggu, bukan? Baik pemirsa, tadi Bang Rian sudah interogasi dengan mediator kita yang pertama. Ini mediator yang kedua juga tidak pengen ada pencahayaan yang sangat terang, karena memang mereka berdua makhluk tersebut tidak suka dengan cahaya yang sangat terang. Karena kalau kita hidupkan lampu dengan kameramen, maka kameramen kita akan dikejar. Maka dengan lampu yang seadanya kita coba untuk menginterogasi mediator kita. Saya bicara dengan siapa? Dari tadi saya belum dapat informasi nama Anda siapa. Dipanggil Datuk kah di desa ini, di Simpang 4 Ilir, atau Anda dipanggil Mbah, Nyai, Nenek, atau apa? Tidak ada panggilan apapun. Nama pun tidak ada. Anda lahir dari siapa? Sehingga namanya pun tidak ada. Jadi Anda tuh makhluk seperti apa sehingga saya bisa manggil Anda dengan nama yang lebih baik gitu. Ya? Tinggi besar. Jadi makhluknya tinggi besar. Anda tadi katanya sudah lama di sini, terus hubungan Anda dengan yang itu juga Anda jauh lebih tinggi ya, lebih besar energinya yang katanya seperti itu. Sekarang kami minta penjelasan. Tadi kalau disampaikan bahwa di mediator yang pertama mengenai anak yang hilang tadi sudah dijelaskan. Anda bisa menjelaskan nggak? Kok bisa anak itu hilang? Masuk ke dalam itu? Itu memang masuk ke dalam dunia gaib kah? Gerbangnya di mana? Yang itu? Di pohon yang besar itu? Kalau misalkan tim ngantuk dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini ingin lihat gerbangnya, nggak bisa ya? Oh silakan masuk ke sana kalau pengen coba gitu ya. Itu yang menjaga gerbang Anda atau ada makhluk lain? Ada makhluk lain lebih besar, lebih kuat dari Anda. Berarti Anda ini di urutan keberapa sebenarnya kalau di sini ada masih makhluk yang lebih besar? Mereka mengganggu tidak? Orang yang lewat, biasanya yang lewat ini di antara pukul berapa, jam berapa? Mulai maghrib sampai malam. Tidak sopan. Ya mereka masyarakat di sini yang biasa notabennya pekerjaannya mungkin kebun ataupun mungkin ada pekerjaan lain. Memang aktivitas mereka lewatnya kadang-kadang sore baru pulang kerja. Tidak sopan seperti apa?
meludah. Jadi supaya mereka tidak bersinggungan dengan makhluk-makhluk seperti Anda, sebaiknya mereka seperti apa? Lewatnya sebelum maghrib. Kalau seandainya kondisinya kepepet, mendesak, ada yang sakit terus harus lewat sini, apakah itu juga Anda ganggu? Jadi makhluk yang mengganggu di sekitar area ini tidak suka dengan manusia. Anda dulu bukan lahir dari manusia, awalnya dari manusia bukan? Memang udah jin duluan. Oh. Ya. Apa yang mendasari Anda tuh tidak suka dengan manusia? Masalah seperti apa? Tapi rawanya saya lihat masih utuh. Tidak ada dompeng, tidak ada penebangan pohon sembarangan. Mereka malah menanam baru seperti karet. Tapi kan alam Anda berbeda. Anda punya alam sendiri, mereka punya alam sendiri. Kenapa bisa bersinggungan? Oh, tidak sopan. Anda biasa ganggu wanita atau laki-laki? Semuanya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Oke. Selanjutnya ini lokasi ini. Lokasi yang sering diganggu itu lokasi mana saja? Mulai dari pendakian atas sampai pendakian yang atas itu. Dan itu mengganggu semuanya. Atau bergiliran. Semuanya serempak. Satu persatu. Berarti punya mangsa masing-masing. Jadi melalui video ini kita coba, mudah-mudahan ya kami juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala minta supaya masyarakat di sini dijaga, diamankan dalam perjalanannya. Nanti soal kesopanan kita serahkan ke masyarakatnya sendiri. Mungkin bisa seperti itu. Jadi sopan seperti apa yang Anda inginkan supaya masyarakat itu aman lewat di sini? Atau buat jalan baru di sebelah sana? Tidak. Lewat belakang sana? Tidak juga. Atau minta diaspal jalannya? Tidak juga. Berarti intinya Anda tidak suka dengan manusia. Berarti sebelum ada jalan Anda sudah tidak suka dengan manusia. Saya boleh dapat bocoran nggak? Ini kita rencananya ada penarikan. Firasat Anda, kami dapat atau tidak? Dapat, karena kita udah izin ya. Jadi kalau bendanya udah kita dapatkan, lokasinya kita netralisir dengan izin Allah, ya kita minta sama-sama bekerja sama. Anda aman, kami pun yang lewatnya nyaman, tidak saling mengganggu lagi. Seperti itu, harapan kita seperti itu. Saya pikir cukup. Mungkin Mas Santoso bisa bantu untuk mediator kita. Atau mungkin Mas Santoso ada yang ingin tanyakan lagi? Oke, Bang Rian mungkin ada yang lain? Tim-tim ngantuk. Baik, pemirsa jangan lupa like, subscribe, and share. Ini teman-teman kita udah bermain dengan total. Mohon doanya terus. Insya Allah nanti penarikan akan kita lakukan. Terima kasih. Ya, saat ini kita lagi nge-break ya. Ternyata kita dapat gangguan kembali. Ini tim kita kembali dibuat kocar kacir ya. Tenang. Nih.
Ya, di sudut lain terdengar juga ada gangguan ya teman kita. Ya, di tempat yang lain juga, bahkan penonton pun, masyarakat di sini pun dapat gangguan ya. Apa ya, aman. Ya, ini Mas Santoso, kenapa ya kok kita lagi break malah kejadiannya Ya, ini apa? tidak terduga ya? Ini sebuah apa namanya, endang ya, endang karena ibaratnya berbenturan energi itu tadi itu tersendiri. Jadi sebuah endang ini tadi memberontak ya, karena apa, kalau bisa Anak cucunya ya? anak cucunya tuh ibaratnya habis berbenturan dengan energi yang begitu dahsyat ya. Jadi yang dibilang endang kalau bahasa Jawa itu tidak terima. Kodam pendampingnya lah ya? Iya, kodam pendampingnya itu tidak terima untuk ibaratnya karena cucunya itu mengalami benturan yang sangat hebat dan dia ingin menetralisir sepenuhnya. Iya, iya, iya. Berarti ini udah aman ya Mas, Udah aman. Makmun ya? Aman. Saya sama ini sama Freddy. Untuk aku kan. Udah jahit mulai. Baik, pemirsa pecinta gaib, pada malam hari ini kita coba untuk melakukan penarikan, tentunya di bawah atau digawangin oleh Mas Santoso ya. Untuk jenis barang yang ditarik mungkin ada ilustrasinya atau kita nggak tahu nih Mas, apa Mas? Ya, jadi untuk barang yang kita tarik kita belum tahu ya berbentuk apa itu, entah pusaka ataupun barang-barang sejenis lainnya itu. Nanti kita akan lihat sendiri apa barang itu yang akan kita tarik, ataupun berupa pusaka ataupun sejenis-sejenisnya. Yang pada intinya saya berminat pada suatu titik, yaitu yang ada di dada WW itu sendiri ya. Dada WW itu sendiri, jadi entah apa yang dinamakan ajimat atau apa itu sendiri ya. Jadi sebenarnya bahasanya bukan penarikan ya, karena kita sudah minta izin sebelumnya ya Mas ya. Ya, benar sekali. Ya, mungkin bisa langsung Mas. Baik, kita coba ya, boleh teman-teman periksa. Di sini ini bongkahan tempat pembersihan ya. Pembersihan dimana biar nggak ada kayu-kayu ya teman-teman ya. Oke, Kosong ya Mas ya. kosong. Baik, kita cari teman-teman ya barang-barang ya. Kita bisa lihat teman-teman. Oh ya, udah muncul ya Mas ya. Ya. Udah pusaka apa ini teman? Up. Ya. Nampak? Oh, Ya, nampak. Oh, ini panjang ya Mas. Oh, liontin ya. yang tertera pada WW itu sendiri ya, yang berada di WW itu sendiri. Ya. Baik, sudah paham? Boleh mungkin bisa diangkat mungkin Mas, Boleh. biar lebih jelas lagi kan. Ya, kalau teman-teman lihat ya berasap ya. Memang di kamera nggak kelihatan berasap, tapi sebenarnya ini berasap, pemirsa. Ya, ini untuk aslinya. Bisa dicuci, dibaringin dulu Mas. Oh, bisa. Ya, ini asapnya jelas sekali ya.
Ya, ya ini nampak asapnya ya, pemirsa bisa lihat asapnya. Mungkin bisa tahan dulu Mas gerakannya. Iya. Tadi kelihatan asapnya. Ya ini hilang lagi nih, tapi kalau aslinya nih kelihatan asapnya. Di kamera kosong ya. Nah ini asapnya nih. Nah. Ya Mas silakan Mas coba dicuci dulu. Ya. Ini. Berupa batu ya Mas ya. Iya. Sangat panas sekali nih Bang. Mungkin boleh saya sentuh sedikit, boleh Mas? Boleh. Ya ini batunya cukup panjang ya, lebih bermotif. Iya, energinya terasa ya. Ini kelihatan asapnya, tahan tangan dulu Mas. Ya itu kelihatan asap ya, terutama di bagian ember, terus baju Mas Santoso itu ada asapnya. Itulah kondisi di mana kita melakukan penarikan, dan ini bendanya. Kalau untuk nama bendanya mungkin bisa dijelasin Mas, ada tahu nggak Mas namanya apa? Apa liontin saja atau ada nama lain? Saya kurang tahu ya apa bendanya itu sendiri. Pada dasarnya ini yang dipakai terus sama bebek gombel itu tersendiri ya, dipakai di posisi kalung seperti ini ya. Dan di sini saya tingkat penasaran saya tuh tinggi terhadap suatu barang ini gitu, karena ini lebih menarik ya Mas. Ini asap terus timbul terus ya. Iya ini kelihatan nih, kalau aslinya saya lihat asapnya nih ya. Ini energinya memang belum saya netralisirkan ya. Sengaja saya belum netralisirkan karena apa namanya, begitu dahsyat ya, begitu dahsyat kemampuan ibaratnya barang itu sendiri, ataupun ajimatnya atau entah apa itu yang digunakan untuk wewe gombel ini, ataupun entah yang digunakan apa itu, ataupun sebagai pemanis wewe gombel, sehingga anak-anaknya ini, anak-anak yang bermain dekat dia itu nggak berasa ketakutan, nggak berasa gitu. Ada daya tarik sendiri ya Mas ya. Benar sekali. Tapi tentunya kita tidak percaya dengan barang ini, karena kita tetap mengimani pada Allah ya Mas ya. Benar kali. Benda ini hanya perwujudan supaya kita lebih meningkatkan keimanan kita, seperti itu ya Mas ya. Amin ya. Ya. Terima kasih Mas Santoso, mungkin bisa kita lanjut dengan penutupan mungkin ya Mas. Baik pemirsa pencinta gaib, pada malam hari ini kita telah berhasil melakukan ekspor terhadap satu wilayah di Simpang 4 Ilir ya. Alhamdulillah juga penarikan tadi berhasil dilakukan oleh Mas Santoso. Untuk reviewnya mungkin Mas Santoso bisa sampaikan terkait penarikan ataupun mediator. Ya, banyak kita melakukan kegiatan hari ini, kejagalan-kejagalan ya Bang ya. Dari mulai kemarahan dari mediator, ibaratnya sifat asli mediator, ibaratnya makhluk tersebut itu seperti apa gitu kan. Jadi yang mengganggu itu ibaratnya siapa, dan ibaratnya sering mengambil anak kecil itu siapa, kita udah mengetahui di sini semua terjadi di sini di waktu malam ini ya, di malam ini. Jadi kalau ada masyarakat yang ibaratnya lewat ataupun apa, saran saya untuk ibaratnya kalau hidupkan klakson ya, hidupkan klakson memberikan apa yang dinamakan tanda hormat. Kita sama ibaratnya sesama makhluk saling menghormati gitu. Ya, dari Bang Yan mungkin ada? Mungkin dari saya sedikit menambahin dari Mas Santoso, bahwa memang biasanya untuk makhluk asal yang seperti ini biasanya sering kita ngerasa itu biasanya di jembatan atau misalnya. Iya. Makanya di jembatan itu kadang-kadang kita selalu dikasih tahu untuk klakson.
Nah, karena memang ada penunggu masing-masing tempat. Kalau daerah sini mungkin untuk warga daerah sini Simpang 4 ini posisinya kalau saya boleh gambarkan posisinya cekung gini nah. Pecinta gaib. Jadi cekung gini. Terus rawanya itu yang posisi kita sekarang ini rawa nih, sebetulnya kalau banjir ini menutup airnya. Nah, nutup. Jadi pas pendakian sama pendakian yang di sini itu usahakan untuk klakson. Jadi bukan berarti kita menyembah makhluk gaib, tapi kita di dunia ini berdampingan hidup. Jadi jangan sampai, bisa jadi posisi kita mau mendaki mungkin keluarga besar mereka nih yang gaib ini sedang lewat. Nah, kalau sana kita kasih kode kan otomatis beliau tidak merasa terganggu di sini. Baik, terima kasih Bang Rian dan Mas Santoso. Dan juga terima kasih Bang Sukri atas undangannya kita datang ke sini juga. Bang Hamdan juga sudah membawa kita ke sini, dan teman-teman ngantuk yang hadir pada malam ini, terima kasih atas doanya. Para pencinta gaib, jangan lupa like, subscribe, and share video kita sebanyak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap.